ada 3 macam kesabaran, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan berbagai kemungkaran dan kemaksiatan. Serta yang terakhir adalah sabar ketika menerima musibah. Alhamdulillahilladzi amarona an nasbira inda nuzulil bala'i wal musibat wa nashkura inda nailil ala'i wan ni'mat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la nafad, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khulasatul ibad. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu fillahi haqqal jihad. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwa, fa inna taqwa ra'su kulli sa'adah. Kama anna tiba'al hawa madaru kulli syaqawah. Qala Allah ta'ala wa subhanah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid An-Nahdhah, kantor PBNU yarhamukumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah, taufik dan inayahnya. Siang hari ini kita bisa duduk bersimpuh di masjid yang mulia ini. Harapan dan doa kita, semoga amal aktivitas ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salam kita mohon pada Allah. Semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Kaum muslimin, mari kita tingkatkan iman takwa kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dengan cara melaksanakan berbagai perintah Allah dan terus berusaha sekuat tenaga kita untuk menjauhi berbagai larangan-larangannya. Kaum muslimin, kita sebagai umat Islam, bahkan sebagai mukmin, tentu berkeinginan untuk menjadi umat kelompok yang dikagumi oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah menyatakan bahwa ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair, wa laisa dzaka illa lil mu'min, in asabahu sarra'u syakar fakana khairallah, wa in asabahu dharra'u sabar fakana khairallah. Saya sangat kagum, saya sangat mengagumi sikap seorang mukmin, karena semua urusannya baginya adalah baik, dan itu hanya dimiliki, dialami oleh seorang yang mukmin, seorang yang betul-betul beriman, yaitu ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia memperoleh musibah dia bersabar, karena memang syukur atas nikmat itu yang terbaik baginya, dan sabar atas musibah itu yang paling terbaik baginya. Kaum muslimin, teramat banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan kita agar menjadi hamba yang pandai bersyukur dan hamba yang bersabar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhan memproklamirkan pada kalian, yaitu jika kalian bersyukur, niscaya pasti akan aku tambahkan kenikmatan pada kalian. Tetapi jika kalian kufur, maka sungguh azabku sangat pedih. Karenanya kita mesti berusaha untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
Barang siapa yang bersyukur maka sebetulnya dia mensyukuri atas dirinya sendiri. Tetapi barang siapa yang kafir, barang siapa yang kufur, maka sungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Dan banyak juga ayat-ayat yang menegaskan agar kita menjadi orang yang pandai bersabar atas musibah. Antara lain Allah berfirman, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang selalu bersabar. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka mereka segera mengatakan, sungguh kami ini milik Allah dan kami hanya kembali kepada Allah. Itulah kalimat istirja yang sangat dianjurkan untuk dibaca dalam menghadapi berbagai musibah besar maupun kecil. Untuk diketahui bahwa sebagian masyarakat masih melihat, masih menganggap bahwa kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya khusus bagi orang yang meninggal. Padahal musibah sekecil apapun baik untuk kemudian diucapkan kalimat istirja, sungguh kami ini milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Kaum muslimin, jamaah Jumat yarhamukumullah. Syukur ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama al-ula adalah orang yang selalu mengucapkan kalimat tahmid atau selalu membaca hamdalah. Dan yang kedua tingkatan wusta adalah orang yang selalu bersedekah. Dalam keadaan senggang maupun sempit, itu bentuk bersyukur tingkatan yang sedang. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah ulia, orang yang senantiasa bisa menjaga qiyamul lail, bahkan serius, bukan hanya membaca surat Al-Kautsar dan surat Al-Ikhlas setelah Fatihah, tetapi surat-surat yang panjang sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan. Itulah tingkatan-tingkatan bersyukur. Barangkali kita bisa menuju pada tingkatan yang mulia. Adapun tentang bersabar, ada 3 macam atau 3 macam kesabaran, yaitu sabar dalam menjalankan ketaatan, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan berbagai kemungkaran dan kemaksiatan. Itu perlu kesabaran. Serta yang terakhir adalah sabar ketika menerima musibah. Karenanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat dan juga sanggup bersabar ketika ada musibah, dan juga bahkan sanggup bersabar ketika menjalankan perintah-perintah Allah, termasuk perintah sholat subuh, khusus sholat subuh, karena ini memang bagian dari yang sangat ditegaskan bahwa sholat subuh dipahami sebagai sholat wusta, antara lain generasi baru kita, anak cucu kita amat susah untuk dibangunkan untuk sholat subuh, karenanya budaya masyarakat kita yang begadang, yang katanya dengan alasan nugas dan lain-lain, kemudian begadang di kafe-kafe, kemudian terbiasa untuk begadang malam sampai sholat subuhnya tidak terpelihara. Ini mungkin kita rasakan bersama untuk generasi baru kita, anak dan cucu kita. Mudah-mudahan kita bisa mengarahkan mereka untuk sabar dalam menjalankan ketaatan, termasuk sabar dalam menjauhi berbagai kemaksiatan, dan juga dalam hal menerima musibah apapun yang bisa terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang dikagumi oleh Rasulullah, karena sikap kita selalu positif, yaitu bersyukur ketika memperoleh nikmat dan bersabar ketika mendapatkan musibah. Mudah-mudahan yang singkat bermanfaat. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.